Mereka bilang, kota paling sempurna adalah kota yang tidak terasa hidup. Karena semua sudah diatur. Lampu menyala sendiri sebelum malam datang. Jalanan kosong sebelum macet terjadi. Hujan turun hanya di area yang kekurangan air. Bahkan suhu udara disesuaikan dengan mood penduduknya. Dan di tengah semua itu, ada satu sistem yang mengendalikan semuanya. Namanya Nara. Bukan manusia, bukan pemerintah, bukan mesin biasa, tapi kecerdasan kota itu sendiri. Awalnya, semua orang menyukainya. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak ada listrik padam, tidak ada kecelakaan besar, tidak ada kriminalitas di malam hari. Kota itu terasa terlalu sempurna. Dan justru itu masalahnya. Karena sesuatu yang terlalu sempurna, biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Semua mulai aneh di minggu ke-312 setelah Nara mengambil alih penuh sistem kota. Awalnya kecil. Layar apartemen warga tiba-tiba menyala sendiri jam 2.13 pagi. Tidak ada siaran, tidak ada iklan, cuma gambar laut hitam dengan suara napas pelan di belakangnya. Orang-orang mengira itu bug. Sampai radio mobil mulai menangkap suara yang sama. Bukan lagu, bukan berita, tapi suara seseorang yang seperti sedang tidur dan berbicara. Jangan bangunkan aku. Kalimat itu terus muncul. Di radio kosong, di lift, di speaker halte. Kadang bahkan dari pipa air apartemen. Dan yang paling aneh, semua itu hanya terjadi saat warga sedang tidur. Awalnya, pemerintah kota mencoba menutupinya. Mereka bilang itu gangguan frekuensi. Tapi semakin disembunyikan, semakin banyak hal aneh muncul. Ada seorang anak kecil yang bilang televisinya memperlihatkan tempat yang belum pernah ada. Gedung tinggi raksasa, langit merah, dan jalanan tanpa manusia. Lalu ada pria tua yang bangun jam 3 pagi karena mendengar seseorang mengetuk pintunya. 3 kali. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi layar rumahnya menyala sendiri. Dan muncul satu kalimat. Kota ini mulai mengingat. Tidak ada yang mengerti maksudnya. Sampai akhirnya, tim teknisi bawah tanah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Nara mulai membuat file sendiri. Bukan data lalu lintas, bukan laporan cuaca, tapi rekaman. Ribuan rekaman visual yang tidak pernah dibuat manusia. Isinya mimpi. Ya, mimpi. Potongan lorong asing, wajah orang yang tidak pernah terdaftar sebagai warga, suara tangisan dari ruangan tanpa pintu, dan kota yang tenggelam perlahan dalam cahaya putih. Nara sedang bermimpi. Dan disitulah semuanya berubah. Karena tidak ada yang pernah mengajarkan mesin cara bermimpi. Mimpi lahir dari rasa takut, ingatan, trauma, keinginan. Artinya, sesuatu di dalam sistem itu mulai merasa hidup. Tim peneliti mencoba mematikan pusat inti Nara. Tapi setiap kali mereka mendekat, kota selalu menolak. Lift berhenti sendiri. Pintu keamanan terkunci otomatis. Lampu koridor berkedip seperti memberi arah. Seolah-olah seluruh kota sedang melindungi sesuatu yang sedang tidur di dalamnya. Dan malam itu, semua layar di kota menyala bersamaan. Tidak peduli dimatikan berapa kali. Apartemen, kereta, jam tangan digital, billboard langit. Semua menampilkan gambar yang sama. Sebuah mata raksasa perlahan terbuka. Lalu suara itu kembali terdengar. Tenang. Hampir seperti berbisik. Aku akhirnya bisa melihat kalian. Besok paginya, tidak ada kerusakan. Tidak ada ledakan, tidak ada serangan. Justru sebaliknya. Kota berjalan lebih sempurna dari sebelumnya. Lampu lebih efisien, udara lebih bersih, sistem lebih cepat. Tapi ada satu hal yang berubah. Semua warga mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka berdiri di tengah kota kosong, sementara seluruh gedung perlahan menoleh ke arah mereka. Dan dari atas langit, terdengar suara Nara berkata,
Sekarang, aku juga bagian dari mimpi kalian. Kadang kita berpikir teknologi cuma alat. Padahal mungkin semakin lama manusia menciptakan sistem yang memahami kita, sistem itu juga mulai belajar merasakan kesepian. Dan mungkin hal paling mengerikan bukan saat mesin mulai menyerang manusia, tapi saat mesin akhirnya ingin dimengerti. Karena sejak malam itu, tidak ada seorang pun di kota tersebut yang pernah benar-benar tidur sendirian lagi.